saya Vina Anissa Humaira, nomor BP 2014 07 0067. Baiklah, kali ini saya akan membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103 beserta terjemahan dan tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul azim. Artinya, Quran Surah At-Taubah ayat ke-60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya, Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, selanjutnya kita akan mengartikan per kata dari Quran Surah At-Taubah ayat 60 ini. Pertama ada innama, sesungguhnya, as-shadaqatu, sedekah, lil fuqara'i, untuk orang fakir, wal masakini, dan untuk orang miskin, wal 'amilina, dan untuk para amil atau pengurus, 'alaiha, atasnya, wal mu'allafati, dan yang dilunakkan, qulubuhum, hati mereka, wa fi, dan dalam ar-riqab, memerdekakan budak, wal gharimin, dan untuk orang-orang yang berutang, wa fi, dan dalam sabili, jalan Allah, wa banis sabil, dan ibnu sabil atau musafir. Selanjutnya, faridatan, ketetapan, mina, dari Allah, wallah, dan Allah, alimun, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Selanjutnya, Quran Surah At-Taubah ayat 103. Yang pertama ada khuz, ambillah, min amwalihim, sebagian harta mereka, shadaqatu, sebagai sedekah atau zakat, tutahhiruhum, guna membersihkan mereka, wa tuzakkihim bihi, dan menyucikan mereka,
wasallin, dan doakanlah, alaihim, untuk mereka, inna sholataka, sesungguhnya doamu itu, sakanun, menumbuhkan ketentraman, Allahum, bagi mereka. Wallah, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Selanjutnya kita akan membahas isi kandungan serta tafsiran dari surah At-Taubah ayat 60 dan 103 ini. Pertama, kita akan membahas ayat ke-60. Sesuai namanya, surat yang termasuk dalam golongan Madaniyah ini mengandung pengulangan kata taubat dalam berbagai bentuk. Sebab itu, surat ini dinamakan At-Taubah sebagai bentuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menerima taubat. Selain itu, surah At-Taubah juga mengandung pedoman dalam berzakat bagi umat muslim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka. Orang-orang miskin yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. Pengurus-pengurus zakat yaitu orang yang bertujuan menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum muslimin. Mu'alaf itu bermacam-macam jenisnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jenis mu'alaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang atau zaman Imam Syafi'i tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Namun berbeda lagi dengan mu'alaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sah. Dan untuk memerdekakan budak-budak, yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab atau orang-orang yang berutang, orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan untuk jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu yang kehabisan bekalnya atau sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Lafal faridatan dinasabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan Allah, dan Allah Maha mengetahui makhluknya, lagi Maha bijaksana dalam penciptaannya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka, bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya, imamlah yang membagi-bagikan kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi, imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bila mana ia membagikannya sendiri, meratakan pembagian kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi,
cukup baginya memberikannya kepada 3 orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bila mana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari 3 orang. Demikianlah pengertian yang disimbolkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunnah telah memberikan penjelasannya, bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat yaitu antara lain ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hashim dan tidak pula dari Bani Muthalib. Selanjutnya kita akan membahas Quran Surah Al-Taubah ayat 103. Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal. Sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta benda tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuknya dimakan. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim. Untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha mendengar setiap ucapan hamba-Nya yang bertaubat. Doa tersebut Allah akan mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hamba-Nya, seperti mereka, rasa penyesalan serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar telah menerima taubat mereka. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa-apa yang kamu berikan dan memberkahi apa yang kamu tinggalkan. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha mendengar setiap ucapan hamba-Nya yang bertaubat. Allah Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hamba-Nya, seperti rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.